Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita awali ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena saat ini kami boleh bersama-sama untuk mempersiapkan diri di dalam ibadah raya. Kami mohon berkat-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, biar ibadah ini sungguh-sungguh berkenan dan bermanfaat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita telah masuk di minggu ketiga bulan Februari dengan pertolongan Tuhan. Kita bersyukur atas pemeliharaan yang luar biasa sehingga kita berada dalam keadaan yang baik. Mari kita merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu. Kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami bersyukur bahwa oleh darah Kristus kami dapat menghampiri tahta kasih karunia dan kami boleh berada di hadapan-Mu, kudus tak bercacat bagimu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami diberi kuasa juga untuk melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Engkau menerangi hati dan pikiran kami agar kami terbuka kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Saudara, pada saat ini saya akan bawakan sebuah judul. Judulnya adalah Hidup Cukup. Ayatnya berasal dari cukuplah kasih karuniaku bagimu, tapi saya menyingkatnya menjadi hidup cukup. Bagaimana kita bisa hidup cukup? Mari kita melihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Kita akan belajar bagaimana kalau kita harus melanjutkan hidup dengan keterbatasan. Bagaimana kalau Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta? Bagaimana bisa hidup cukup dengan yang ada? Kita belajar dari Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat yang akan kita renungkan adalah ayat 8 dan 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita melihat pertama judulnya yang tadi saya sampaikan tentang hidup cukup. Arti cukup di dalam kamus KBBI saya melihat di situ arti cukup adalah tidak kurang apa-apa. Tidak perlu ditambah apa-apa. Lengkap, genap. Jadi sudah cukup. Jadi kalau firman Tuhan katakan cukup kasih karuniaku bagimu, artinya sudah tidak perlu ditambah apa-apa, itu sudah cukup. Mari kita melihat Paulus ini telah mendapat pengalaman yang luar biasa, di mana dia bercerita tentang seorang dan pasti kelihatannya itu adalah dia sendiri. Dia mendapat pengalaman-pengalaman surgawi yang luar biasa. Dan dia berkata bahwa supaya dia tidak meninggikan diri, Tuhan izinkan dia mengalami seperti duri dalam daging. Inilah yang akan kita lihat bagaimana sikap Paulus mengalami duri dalam daging. Dikatakan pertama dia berdoa. Seperti kita juga, kita mengalami suatu hal yang tidak kita inginkan, tidak kita minta, tapi kita berada dalam pandemi ini. Dan kita semua pasti juga ingin segera keluar. Dan pasti ini juga satu kesusahan yang dialami semua orang. Kita melihat Paulus, kita belajar bahwa Paulus berdoa tentang itu. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6, jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Jadi Paulus juga berdoa. Dan bagaimana hasil doanya? Ternyata dikatakan bahwa doanya tidak dikabulkan. Bagaimana kita bisa hidup cukup kalau kita berdoa untuk sesuatu hal yang kita rasa itu mengganggu, kita merasa hal itu membuat kita tidak bebas, tetapi Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta. Tuhan tidak menjawab doa-doa kita seperti ekspektasi kita. Bagaimana selanjutnya dikatakan bahwa Paulus kemudian dia mencari tahu apa kehendak Tuhan. Dia mencari tahu, Efesus 5 ayat 17 katakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini juga dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi ini juga sudah merupakan cara Paulus di dalam mengatasi masalah-masalah. Selain berdoa, berusaha untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Cari tahu mengapa dia harus mengalami dikatakan duri dalam daging itu. Dalam tafsiran ada yang mengatakan itu mungkin suatu penyakit, mungkin sakit mata, atau mungkin cedera akibat aniaya yang berkali-kali dia alami. Tidak mustahil kalau ada yang cedera di badannya, sehingga kita tahu juga bahwa ada tabib Lukas yang selalu menemani Paulus. Mungkin dia perlu perawatan seorang dokter seperti Lukas. Yang jelas dia merasakan satu penderitaan, ada satu keterbatasan. Tapi dia mencari tahu kenapa dia harus mengalami itu. Kalau sekarang kita mengalami kesulitan, coba kita cari tahu apa sebabnya. Dalam ayat 7 dikatakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Paulus mencari tahu, dan dia tahu bahwa tujuan dari penderitaannya adalah supaya dia tidak sombong, supaya dia tidak meninggikan diri. Karena Tuhan tidak bisa memakai orang sombong. Dikatakan bahwa Allah mengasihani orang yang rendah hati, tapi Allah menentang orang yang sombong. Paulus tahu Tuhan ingin memakai dia, tapi bagaimana Tuhan bisa memakai dia kalau dia meninggikan diri? Jadi dia tahu sekarang alasannya, kenapa dia harus mengalami satu penderitaan atau mengalami satu keterbatasan.
Kalau kita hanya mengalami PSBB, kalau Paulus mengalami di penjara. Di penjara itu keterbatasan yang mutlak, tidak bisa pergi kemana-mana. Dan ini dialami Paulus. Setelah dia mencari tahu apa sebabnya, dia juga mencari tahu kenapa Tuhan tidak setuju mengabulkan doanya. Bukankah Paulus adalah seorang rasul, orang yang terpilih? Kenapa permintaannya bisa tidak dikabulkan Tuhan? Tuhan menjawab doanya, tapi bukan dengan mengabulkan permintaannya. Dikatakan dalam ayat 8, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Sudah 3 kali Paulus berdoa, minta supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Dia mencari tahu sampai dia mendengar jawaban Tuhan. Tuhan berfirman, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kenapa begitu? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan tidak mengabulkan keinginannya untuk mengangkat penderitaannya. Tetapi Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Setelah tahu kehendak Tuhan, setelah tahu kenapa dia harus menderita, mengapa dia diberi keterbatasan, dan mengapa permintaannya tidak dikabulkan, Paulus yang ketiga, Paulus belajar hidup cukup. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dia belajar berdamai dengan keadaan. Dia belajar hidup menurut kasih karunia yang diberikan Tuhan. Karena Tuhan berkata cukup, maka dia juga harus melihat bahwa sungguh semuanya itu cukup. Walaupun ada di dalam penjara, tapi itu cukup. Dan ternyata nanti kita melihat bagaimana luar biasa Tuhan. Hidup berdamai dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan. Seperti sekarang ini kita harus hidup berdamai dengan pandemi, dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Itu adalah cara kita untuk berdamai dengan apa yang terjadi sekarang. Paulus berdamai dengan keadaan karena dia tidak bisa pergi kemana-mana, dia harus berada di penjara. Tapi karena dia belajar untuk hidup cukup, dia tahu bahwa dia masih dapat terus memberitakan firman Tuhan. Dia menulis surat pada jemaat-jemaat, dan di penjara begitu banyak tulisan-tulisan Paulus. Paulus sendiri tidak pernah membayangkan bahwa 2/3 dari perjanjian baru itu adalah kumpulan tulisan-tulisan Paulus yang diilhami Roh Kudus. Jadi luar biasa bahwa dalam keterbatasan sebagai manusia, Tuhan tidak bisa dibatasi. Tuhan justru melihatkan bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu sungguh. Ada 2 macam mujizat di dalam hidup ini. Ketika orang berdoa, ada pertama, Tuhan menjawab doa sesuai ekspektasi kita. Dia mengabulkan doa kita tepat seperti yang diminta. Contohnya, orang lumpuh berjalan, orang buta datang minta dicelikkan dan dia bisa melihat. Ada orang kusta sembuh. Tetapi ada mujizat yang lain juga, yaitu Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita, tapi Dia menyatakan kuasa-Nya yang hebat di tengah keterbatasan kita. Yang pertama tadi Tuhan mengabulkan, dan ketika mujizat itu terjadi, Tuhan mengabulkan, Dia menyatakan kuasa-Nya. Tetapi bukan hanya ketika Tuhan setuju mengabulkan doa kita, permintaan kita itu adalah mujizat. Ketika Tuhan tidak mengizinkan atau mengabulkan permintaan kita, juga terjadi mujizat seperti yang dialami Paulus. Paulus minta supaya duri dalam daging dicabut, tapi Tuhan berkata, tidak, cukup kasih
Paulus dapat melakukan semua kehendak Tuhan, semua tujuan yang Tuhan inginkan dilakukan oleh Paulus, semua terpenuhi di dalam keterbatasannya. Paulus adalah seorang yang terpelajar, orang yang pintar, murid Gamaliel, dan dia sangat paham dengan kitab Taurat. Dia juga sangat mengerti tentang hidup baru di dalam Kristus, dan dia terpilih untuk menuliskan tentang pengajaran-pengajaran hidup baru di dalam Kristus. Dan itu semua dilakukan di dalam keterbatasan, di tengah keterbatasan baik secara fisik maupun juga dalam secara dia tidak bisa mobile, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Kita melihat bahwa mujizat itu tidak hanya kalau Tuhan mengizinkan, mengabulkan keinginan kita. Sekalipun Tuhan tidak mengabulkan keinginan kita, mujizat bisa tetap terjadi. Ketika 5.000 orang memerlukan makanan, murid-murid berpikir harus pergi membeli roti yang banyak, dan tempat itu terpencil, bagaimana bisa pergi membeli roti? Tetapi ternyata di tangan Tuhan Yesus, 5 roti 2 ikan dapat mencukupi 5.000 orang makan kenyang, bahkan lebih. Kita juga mengenal ada seorang yang bernama Nick Vujicic. Dia terlahir tanpa lengan, tanpa kaki, tetapi Tuhan menyatakan kuasanya. Dia dipakai menjadi motivator yang hebat, yang luar biasa. Dia membuktikan bahwa hidup cukup dengan kasih karunia yang Tuhan beri itu sungguh bisa terjadi. Dan sekarang bagi kita sekalian, kita juga berada di dalam keterbatasan. Ada PSBB atau sekarang ada banyak pengurangan mobilitas, mengurangi berkerumun. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa mencari apa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Paulus, kita berdoa lebih dulu. Kita berdoa dan kemudian kita cari tahu bagaimana, apa kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita. Kita tahu bahwa sekarang ini ada yang tidak bisa dibatasi, yaitu dunia online. Sekalipun kita terbatas dalam bergerak, tetapi puji Tuhan bahwa melalui internet kita bisa tetap mengembangkan segala pekerjaan kita. Sekarang ada bisnis online, kita juga bisa belajar melalui online, dan banyak hal yang bisa kita lakukan melalui WA, Zoom, Facebook, Instagram, dan segala medsos. Semua itu bisa kita pakai untuk menjadi berkat bagi Tuhan, bagi orang lain. Tapi jangan gunakan medsos untuk hal-hal yang merusak atau hal-hal yang merugikan orang lain. Kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau jalan yang biasanya itu tertutup, kita minta Roh Kudus menunjukkan jalan yang tidak biasa. Kalau Paulus suka sekali untuk pergi perjalanan penginjilan, dia rajin sekali bepergian kemana-mana untuk memberitakan Injil. Tapi ketika dia di penjara, dia bersama Roh Kudus, dia menjadi tidak terbatas. Begitu juga kita, sekalipun kita berada di tengah pandemi, kita juga menjadi tidak terbatas oleh karena kita memiliki Tuhan. Mari kita belajar untuk terus-menerus, walaupun kita mungkin lebih banyak di rumah saja, tapi tidak berarti bahwa kita tidak produktif. Kita bisa juga meningkatkan masa banyak di rumah ini dengan meningkatkan iman kita. Firman Tuhan katakan bahwa iman itu tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita punya banyak waktu, kita bisa mendengar, membaca Alkitab, kita bisa mendengar juga Alkitab suara ada di YouTube. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kita bisa juga menghafal ayat. Ikuti, ayo baca Alkitab, ayo hafal ayat. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan ini, karena
kalau dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, seberapa banyak firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, itu menentukan seberapa kuat iman kita. Kalau kita jarang membaca firman Tuhan, kita jarang membaca firman Tuhan, kita jarang menyimpan firman Tuhan, bagaimana kita bisa punya iman yang teguh? Bagaimana kita bisa punya iman yang kuat untuk melawan si jahat atau si pendusta, si iblis yang sering membohongi kita? Sehingga banyak kelihatan jalan yang kelihatannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dan itu tidak akan terjadi pada kita kalau kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin menyimpan firman-Nya dalam hatinya, maka iman kita dikuatkan dan kita dengan mudah melihat mana hal yang benar, mana yang tidak benar. Mari kita melakukan, menjalankan hidup cukup dalam sehari-hari. Kita hidup cukup bersama Tuhan. Berapapun berkat yang Tuhan beri, dengan pertolongan Tuhan kita dapat berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku dan pasti akan cukup. Karena kecukupan kita adalah dari Tuhan. Ingatlah Tuhan sudah berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mari kita menunjukkan kesempurnaan Tuhan lewat hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya selama krisis pandemi belum berlalu, kami memiliki hati yang percaya bahwa Engkau cukup bagi kami. Memiliki Tuhan, kami akan cukup dalam segala hal. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini, kiranya Engkau menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, pulihkan kesehatan, pulihkan kebahagiaan, pulihkan hubungan yang retak, pulihkan ekonomi dari anak-anak Tuhan. Kami berdoa juga untuk negeri kami, kiranya Tuhan juga menolong supaya negeri kami dapat terus bertumbuh. Sekalipun di dalam keterbatasan, Tuhan, Engkau dapat menolong. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan, untuk kami semua diberi hikmat dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Kami dapat tetap bersemangat dan gembira menghadapi apa saja dalam hidup ini, karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Beri kami hikmat ya Tuhan untuk memahami kehendak-Mu, untuk kami dapat belajar mengubah hal-hal yang perlu kami ubah. Tapi kami juga dapat belajar untuk memahami apa yang tidak dapat kami ubah, dan kami belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Condongkanlah hati kami selalu pada firman-Mu. Tolonglah kami untuk membangun kebiasaan membaca firman Tuhan, membangun kebiasaan untuk menyimpan firman Tuhan dalam hati kami. Arahkanlah hati pikiran kami selalu pada kebenaran-Mu, supaya kami beroleh terobosan, kecerdasan ilahi untuk mengatasi segala krisis kehidupan. Tolong kami untuk menemukan kasih karunia kami masing-masing, dan kami mau hidup di dalam kasih karunia-Mu yang cukup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dan dalam seluruh aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Meskipun kondisi saat ini masih pandemi, tetapi tidak menghalangi kita untuk terus belajar dan terus bertumbuh melalui DNA. Bagi saudara-saudara yang belum tergabung dan ingin tergabung dalam satu DNA, silakan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, GoPay, dan Dana di nomor akun di bawah ini. Bagi saudara-saudara sekalian, selalu ingat dengan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, selalu cuci tangan, dan berpergian keluar rumah jika diperlukan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.